pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat kita berjumpa lagi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sebelum kita memasuki hari yang baru, mari kita kembali datang kepada Tuhan, mengucapkan ucapan syukur untuk setiap waktu, kasih, cinta, dan penyertaan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Sampai hari ini kita masih dipertemukan, ini semua oleh berkat cinta daripada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan, haleluya.
dipuji, layak dipermuliakan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang malam. Tuhan sudah menjaga, menyertai, melindungi kami Tuhan. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami masih dipertemukan kembali di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Di akhir pekan yang baru ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri setiap tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan kami, di akhir pekan yang baru ini Tuhan, kami mau mengisi kembali hari-hari kami dengan kebenaran firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk memahami dan melakukan firman-Mu. Firman-Lah dalam hidup kami Tuhan. Kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita yang sampai hari ini dipertemukan oleh Tuhan di dalam doa pagi secara online, setiap kesediaan hati kita untuk boleh ambil waktu bersama-sama berdoa, mengucap syukur bersama-sama, Tuhan Yesus yang akan berkati. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam suratan 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, dan 18. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan firman Tuhan, yaitu tersenyum di tengah sampah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat tayangan-tayangan yang ada di televisi, cuaca panas, debu-debu beterbangan ditiup angin, saudara, serta asap pembakaran sampah, itu seringkali kita lihat baik melalui tayangan televisi ataupun langsung daripada kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di balik setiap keadaan yang terjadi ada hal yang sangat menarik, ada hal yang sangat unik saudara, yaitu keadaan tersebut tidak menyurutkan kegembiraan di wajah orang-orang yang menggeluti profesi tersebut. Meskipun tubuh mereka kotor penuh dengan debu saudara, tetapi senyum mereka tetap mengembang menghiasi wajah mereka. Masih ada sukacita di balik kesusahan yang dialami orang-orang yang bergelut di dalam keadaan tersebut, yang tinggal di tempat pembuangan sampah atau di daerah yang kumuh. Hal itu membuktikan bahwa sukacita itu berasal dari dalam diri, bukan karena keadaan sekitar yang dialami. Saudara, Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di Tesalonika seperti yang kita baca, bersukacitalah. Yang pertama, firman Tuhan menghendaki kita bersukacita selalu, tetap berdoa dan bersyukur di dalam segala hal. Sukacita terjadi bukan karena keadaan yang baik, tetapi oleh karena kebaikan Tuhan Yesus semata. Meskipun dalam keadaan yang tidak baik, kalau kita bersukacita, maka sukacita itulah yang akan membuat diri kita mampu menjalani kehidupan yang diberikan oleh Tuhan ini, saudara. Bukan hanya bersukacita saja, tetapi yang kedua, berdoa dan selalu bersyukur, saudara. Berdoa yang tidak putus-putus bagaikan menarik tarikan nafas, saudara. Bukan karena butuh
kita datang kepada Tuhan berdoa, tetapi karena kerinduan hati. Bersyukurlah senantiasa, bukan pada saat kita berprestasi, bukan pada saat tubuh kita sehat, bukan pada saat bisnis kita lancar, bukan hanya pada saat kita diberkati, melainkan bersyukurlah karena kasih Tuhan yang sangat luar biasa, yang memampukan kita meskipun dalam keadaan yang tidak baik, kita mampu menjalani hari-hari yang diberikan oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dengan bersyukur bukan berarti kita pasrah dengan keadaan atau kita berdiam diri menerima nasib, saudara. Namun kita dapat menegakkan kepala kita dengan yakin bahwa dalam keadaan terburuk sekalipun, Tuhan tetap menghendaki kita untuk berdoa dan bersyukur. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan membiarkan kita seorang diri, saudara. Dialah pengharapan kita yang teguh. Tetap bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur di dalam segala keadaan. Itu adalah kunci untuk hidup tanpa didikte oleh keadaan. Saya percaya pada pagi hari ini saudara dan saya akan tetap bersyukur meskipun dalam keadaan tidak baik, apalagi dalam keadaan yang baik. Roh Kudus yang akan tolong kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Inilah renungan yang bisa saya sampaikan. Biarlah renungan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali, bahkan dalam setiap keadaan yang kita alami, mari kita selalu mengucap syukur. Saudaraku, pada pagi hari ini saya teringat ada sebuah lagu yang membuat kita untuk dapat bersyukur dalam setiap keadaan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan tak henti-hentinya atas segala keadaan kami. Bahkan pada pagi hari ini firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami kembali untuk kami boleh selalu mengucap syukur dalam setiap keadaan, dan kami berdoa ya tidak ada henti-hentinya ya Tuhan. Ialah kami dapat belajar untuk bersyukur dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan baik maupun tidak baik. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan menjalani setiap aktivitas dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang akan tolong kami, memampukan kami ya Tuhan. Di akhir pekan ini kami rindu ya Tuhan, setiap pekerjaan-pekerjaan yang harus kami selesaikan, setiap studi-studi yang harus kami selesaikan di akhir pekan ini Tuhan. Kami percaya, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami, Tuhan yang akan memberikan kami jalan keluar oleh setiap masalah-masalah kami. Kami tidak mau didikte oleh keadaan, meskipun dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, kami mau belajar bersyukur, kami mau belajar mengandalkan Tuhan melalui doa. Dan kami percaya ketika kami boleh bersukacita, ketika kami boleh berdoa dan mengucap syukur, maka keadaan pun akan Tuhan rubah menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan selama kami sepekan ini kami boleh ikut
kami boleh berdoa pagi secara online. Ini semua bukan oleh karena gagah dan kuat kami, tetapi Roh Kuduslah yang boleh membawa kami untuk ada di dalam persekutuan yang indah ini. Meskipun kami terpisah ruang dan waktu, tapi kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan yang akan menyempurnakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari berkati setiap kami yang akan menjalani aktivitas dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang akan tolong apapun yang akan kami lakukan, apapun yang akan kami kerjakan, kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan, Roh Kudus memampukan kami. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang lemah Tuhan yang akan kuatkan, yang sedang alami jalan buntu Tuhan memberikan jalan keluar, yang cemas Tuhan hiburkan, yang tidak ada pengharapan Tuhan rubah mereka agar mereka mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan atas kami. Pada pagi hari ini kami akan beraktivitas, kami akan memulai setiap hal-hal yang akan kami kerjakan. Kiranya Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai bertemu besok hari Minggu di dalam ibadah di tempat ini. Haleluya.